Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait aplikasi learning organization dalam kesehatan masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan saya Cinda Tulina dengan NIM 041 dan Fari Hadewi Larasati dengan NIM 042, Layina Tuhana dengan NIM 043, Vika Firliasari dengan NIM 044, dan Itsna Nurul Kamida dengan NIM 046. Selanjutnya, pembahasan ini akan dibuka dengan pembahasan pengertian dari organisasi itu sendiri. Nah, bisa teman-teman lihat, di situ ada 3 pengertian organisasi. Yang pertama, organisasi merupakan bahasa Latin organum yang berarti alat atau badan. Kemudian, apabila menurut Mills dan Mills dalam Desma Wangga tahun 2013, organisasi adalah kolektivitas khusus manusia yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan. Kemudian, pengertian yang kedua, organisasi merupakan sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang teratur dan berulang-ulang guna mencapai suatu tujuan. Nah, pengertian ini menurut Gito Sudarmo dan Sudita pada tahun 2010. Kemudian, yang terakhir, organisasi adalah suatu unit sosial yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang dikoordinir secara sadar dan berfungsi dalam suatu dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai satu atau serangkaian tujuan. Hal ini diungkapkan oleh Robbins dan Church pada tahun 2007. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu perubahan perilaku yang relatif permanen yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Pembelajaran menurut Ari Grace adalah suatu lingkaran aktivitas di mana seseorang menemukan suatu masalah atau discovery, menemukan solusi atasnya atau invention, menghasilkan atau melaksanakan solusi itu, production, dan mengevaluasi hasil yang diperoleh yang mengantarnya pada masalah-masalah baru atau evaluation. Aktivitas-aktivitas ini disebut sebagai lingkaran pembelajaran atau learning. Pengertian organisasi pembelajar. Dalam buku The Fifth Discipline, konsep learning organization dipromosikan sebagai cara untuk mentransformasikan organisasi menjadi organisasi pembelajar dalam menghadapi tantangan masa depan. Beberapa organisasi modern telah maju dalam peningkatan kinerjanya melalui organisasi pembelajaran atau learning organization. Kemudian, menurut Pedro et al. Dalam Dell, mendefinisikan organisasi pembelajaran sebagai sebuah organisasi yang memfasilitasi pembelajaran dari seluruh anggotanya secara terus-menerus mentransformasikan diri. Sedangkan menurut Marquand, organisasi pembelajar terkini adalah yang bisa memanfaatkan pengumpulan kepintaran sumber daya manusia di tingkat individu, kelompok, dan level sistem. Kemampuan tersebut disertai dengan peningkatan status organisasi, teknologi, pengelolaan pengetahuan, dan pemberdayaan manusia. Secara umum, organisasi pembelajaran dapat diartikan sebagai kemampuan suatu organisasi memfasilitasi untuk terus-menerus melakukan proses pembelajaran atau self-learning, sehingga organisasi tersebut memiliki kecepatan berpikir dan bertindak secara pengembangan pengetahuan sehingga dapat merespon beragam perubahan yang muncul. Karakteristik learning organization. Learning organization harus memiliki visi bersama yang dibangun oleh semua anggota. Yang kedua, harus membuang cara lama berpikir mereka dan rutinitas standar memecahkan masalah yang mulanya individualisme menjadi bersama-sama. Yang ketiga, semua anggota harus memikirkan semua proses organisasi, kegiatan, fungsi, dan interaksi dengan lingkungan. Selanjutnya, semua anggota harus berkomunikasi satu sama lain, baik itu secara vertikal maupun horizontal. Yang terakhir, semua anggota tidak boleh mementingkan kepentingan diri sendiri dan terfragmentasi dengan kepentingan departemen. Konsep learning organisasi yang dikemukakan oleh Peter Senge ada 5, yaitu System Thinking, Personal Mastery, Mental Models, Shared Vision, dan Team Learning. Yang pertama, System Thinking. Organisasi sebagai sebuah unit
akan menghasilkan suatu kinerja yang optimal. Unit-unit tersebut berupa divisi, direktorat, bagian, atau cabang. Kesuksesan dari suatu organisasi ditentukan oleh kemampuan organisasi sendiri dalam melakukan pekerjaan secara sinergis. Hal itu dapat dicapai jika semua anggota unit saling memahami pekerjaan unit lain dan memahami juga dampak dari kinerja unit tempat dia bekerja pada unit lainnya. Yang kedua, ada personal mastery. Setiap anggota harus mencoba untuk terus-menerus dalam bersabar memperbaiki wawasan agar objektif dalam melihat realitas dengan pemusatan energi pada hal-hal yang strategis. Yang kedua, mereka harus memperluas kapasitas personal agar menghasilkan hasil kerja yang paling diinginkan. Mereka harus mengembangkan diri sendiri untuk mencapai sasaran dan makna bekerja yang sesuai harapan. Mental models. Mental models merupakan suatu proses bercermin, bersifat sinambung dan memperjelas, dan meningkatkan gambaran diri kita tentang dunia luar dan melihat bagaimana mereka membentuk keputusan dan tindakan kita. Mental model memungkinkan manusia bekerja lebih cepat, namun dalam organisasi yang terus berubah. Mental model ini kadang-kadang tidak berfungsi dengan baik dan menghambat adaptasi yang dibutuhkan. Dalam organisasi pembelajaran, mental model ini didiskusikan, dicermati, dan direvisi pada level individual, kelompok, dan organisasi. Visi bersama atau share vision. Komitmen untuk menggali visi bersama tentang masa depan secara murni tanpa paksaan. Oleh karena organisasi terdiri atas berbagai orang yang berbeda latar belakang, pendidikan, kesukuan, pengalaman, serta budayanya, maka akan sangat sulit bagi organisasi untuk bekerja secara terpadu kalau tidak memiliki visi yang sama. Selain perbedaan latar belakang karyawan, organisasi juga memiliki berbagai unit yang pekerjaannya berbeda antar satu unit dengan unit lainnya. Untuk menggerakkan organisasi pada tujuan bersama, diperlukan adanya visi yang dimiliki oleh semua orang dan semua unit yang ada dalam organisasi. Team learning atau tim belajar. Kemampuan dan motivasi untuk belajar secara adaptif, generatif, dan berkesinambungan. Saat ini, semakin banyak organisasi berbasis tim, karena rancangan organisasi dibuat lintas fungsi yang umumnya berbasis tim. Kemampuan organisasi untuk mensinergikan kegiatan tim ini ditentukan oleh adanya visi bersama dan kemampuan berpikir sistemik. Namun, tanpa adanya kebiasaan berbagi wawasan pembelajaran organisasi akan sangat lambat dan bahkan berhenti. Pembelajaran dalam organisasi akan semakin cepat apabila orang mau berbagi wawasan dan belajar bersama-sama. Berbagi wawasan pengetahuan dalam tim menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas organisasi dalam menambah modal intelektualnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aplikasi learning organization dalam kesehatan masyarakat. Yang pertama, pimpinan puskesmas memberikan kesempatan interaksi secara rutin dan berkala untuk pembelajaran tentang organisasi, misal 1 minggu atau 1 bulan sekali dalam pertemuan manajemen maupun dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan puskesmas yang bahannya dapat berasal dari kuesioner yang diisi pasien atau keluarganya atau hasil dari riset pasar. Aplikasi learning organization dalam contoh ini yaitu ketika semua anggota dan pimpinan puskesmas melakukan interaksi secara rutin. Kemudian yang kedua, dalam menuju akselerasi perubahan di Dinas Kesehatan Kabupaten, akan dibentuk organisasi pembelajaran tim learning dengan menanamkan 7 kebiasaan efektif individu dalam tim. Kesuksesan atau keberhasilan suatu tim belajar berbanding lurus dengan kekayaannya dalam membayar harga kesuksesan itu. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seorang pemimpin atau kepala dinas. Upaya untuk membentuk organisasi pembelajaran atau team learning merupakan upaya transformasional yang tidak hanya mengubah budaya kerja dalam melakukan visi misi bersama, tetapi juga menambahkan dan menginstalasi perangkat pendukung, infrastruktur, media, dan proses pembelajaran itu sendiri yang tidak membutuhkan biaya banyak. Dalam hal ini yang merupakan bagian dari aplikasi learning organization, yaitu dengan pembentukan tim learning yang menanamkan 7 kebiasaan efektif individu dalam tim. Kemudian yang ketiga, puskesmas perawatan luka karya mini bulanan bertujuan untuk menilai seberapa jauh pencapaian dan hambatan-hambatan yang dijumpai oleh para pelaksana program atau kegiatan pada bulan atau periode yang lalu, sekaligus pemantauan terhadap pelaksanaan rencana kegiatan puskesmas yang akan datang, sehingga dapat dibuat perencanaan ulang yang lebih baik dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini memerlukan learning organization karena diperlukan diskusi antar anggota untuk menyelesaikan hambatan yang dijumpai agar setiap anggota dapat terus belajar dan organisasi menjadi lebih maju. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.